Oke, tes suara aman. Oke. Selamat malam semuanya. Jadi formal gini. Nah, mmm, jadi seperti biasa, apa yang bakal saya bahas tuh di malam ini tuh, terkait review saya mengenai, IHSG di minggu depan seperti apa, arahnya seperti apa, terus, saya bakal bahas juga terkait, saham-saham yang di-request dari teman-teman full access gitu. Kan ada yang request minta view saham ini itu. Itu ada beberapa saham nanti bakal dibahas, terus juga nanti bakal, apa namanya, saya bakal ngasih tahu juga gitu, saham apa aja yang kira-kira bisa kalian pantau gitu di, minggu depan, itu sih. Watchlist-nya maksudnya itu, yang menarik kira-kira apa aja, itu teman-teman. Oke, jadi, eee, pertama, kita bahas dulu terkait, IHSG gitu. Nah, untuk IHSG, di minggu kemarin di tanggal 17, pas banget di hari kemerdekaan itu, saya ada ngasih view seperti ini gitu. Nah, jadi ini kan saya ngasih view bahwa, eee, kecil suaranya, bentar, coba coba digedein di kalian deh, masa kecil sih? Ini saya gedein lagi nih, ini udah saya gedein sih, aman ya? Aman kan? Nah, aman, oke. Nah, untuk kondisi IHSG di minggu kemarin kan, saya ngelihat gitu, saya nganalisa bahwa, eee, chance buat dia, breakout ke atas level ini tuh sangat besar kan. Nah, di minggu ini gitu, ya kan, di minggu ini kan sudah dibuktikan sendiri lah gitu, ini saya hoki gitu. Ini saya hoki yang minggu kemarin saya salah, yang minggu kemarin saya hoki, yang minggu kemarinnya lagi saya hoki gitu. Nah, ini saya hoki lagi bisa, eee, nebak gitu bahwa, chance buat dia lanjut naik ini besar gitu. Nih, ke sini gitu, buat dia breakout nih besar gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi saya hoki, kembali lagi, selalu hoki dan hoki. Nah, kita pindah layar dulu ya. Jadi view saya kemarin seperti itu gitu. Jadi chance buat dia itu, naik itu saya lihat sih sebenarnya di atas 80% gitu. Mana I told you-nya? Enggak perlu I told you ya, ngapain. Karena saya banyak salahnya juga gitu. Jadi untuk, apa namanya, IHSG, entar kita ini banyak banget guys, sebenarnya banyak banget di sini. Nah, pusing kan kalian riweuh. Nah, ini yang kemarin, ya kan, masih belum saya gonta-ganti tuh, ini yang kemarin gitu. Nah, ini masih belum saya otak-atik guys gitu. Nah, jadi ini belum saya rubah-rubah gitu. Saya nggak ada merubah apapun gitu. Coret-coretannya terlalu banyak ini, pusing juga. Lupa saya. Nah, ini kan coret-coretan yang kemarin nih. Entar ini hapus dulu deh. Hilangin, hapus aja deh. Ini nggak perlu. Nah, ini kan, coret-coretan yang kemarin gitu. Nah, ini kan saya ada bilang bahwa, eee, chance buat dia naik ke atas ini tuh sangat besar gitu, probabilitasnya sebesar ini gitu. Seyakin apa saya bisa, eee, ngelihat itu kan kemarin udah saya sampaikan gitu alasannya kenapa. Ini saya hapus aja ya, tuh. Nah, ini saya hapus aja, ini udah saya hapus lah, nggak usah I told you lah. Nah, jadi untuk, di apa namanya, di minggu depan itu, saya ngeliat sih masih sama teman-teman gitu. Saya masih sama bahwa, untuk si IHSG tuh chance-nya buat ke sini besar juga gitu. Jadi, saya nggak tahu ini di hari Senin nanti responnya akan seperti apa gitu. Cuman kalau ngelihat dari, perbankan gitu, kalau ngelihat dari perbankan gitu bahwa saham-saham yang big caps itu mulai kelihatannya mau lanjut naik lagi ya, saya bisa bilang bahwa chance buat nutup sini pun besar juga teman-teman gitu. Nih, buat nutup gap ke sini gitu. Jadi, saya lihat sih besar kemungkinan bakal lanjut naik lagi ke atas sini gitu. Selama ya,
selama level ini bisa dijaga itu bagus banget nih. Jadi ini kan support yang, eee, minggu kemarin gitu, ini support-nya minggu kemarin, ini support-nya minggu kemarinnya lagi gitu kan, di bawah sini. Nah support yang, eee, di sini gitu, selama ini bisa dipertahankan di level ini, ya anggap area sinilah gitu. Ini saya hapus dulu lah, nih. Jadi ini tuh kita udah breakout gitu, ini kita udah breakout gitu. Nah selama level ini dijaga gitu, nih yang ini. Jadi kalaupun pullback ke sini bagus gitu. Nah, selama level ini dijaga, eee, ini indeks kita bagus banget gitu, secara price action, secara, saham-saham individual keseluruhan juga gitu. Ini kan gabungan dari saham-saham di IHSG kan gitu. Nah, jadi chance-nya untuk ke sini tuh besar gitu. Kalau saya ngelihat sih seperti itu. Jadi kita buat ke resisten gap di sini sangat besar. Di arahnya itu ke minggu depan ke atas sini gitu. Nah, itu tuh. Betul. Itu setuju saya sama Uncle gitu. Jadi sebenarnya fokus ke saham yang kalian pegang aja, guys. Itu aja sih sebenarnya. Kalian pegang saham apa, fokus ke situ aja gitu. Cuman ya ini sebagai gambaran saya aja gitu. Oh, bahwa mungkin eh, ngelihat IHSG nih pergerakannya bagus gitu, price action-nya gitu. Seperti itu sih. Jadi ya saya bisa bilang ke sini sih gitu. Untuk view saya sih di minggu depan besar ke sini gitu. Kalaupun emang dia nggak bisa ke sini, nah bagusnya itu bermain di sini gitu. Bagusnya kita bermain di level ini gitu. Nah, di level ini. Ini level yang perlu dipertahankan gitu di level apa support jangka pendeknya di sini. Kalau emang ini bisa dipertahankan, ya artinya indeks kita atau apa eh, saham-saham di Indonesia ini ya bagus gitu price actionnya gitu. Jadi harusnya level ini itu perlu diperhatikan gitu. Nanti kalau emang dia turun ke bawah sini, apakah responnya positif atau enggak gitu. Waktu kemarin kan saya ada sempat bilang juga, lihat aja di sini gitu responnya seperti apa. Nah, kita udah lihat kan responnya ternyata positif gitu. Dia saat ini responnya kita lihat di area sini aja seperti apa nanti gitu. Jadi ya di area sini nanti kalau emang dia nggak naik kencang dulu, ya kita lihat aja di area sini responnya bakal seperti apa gitu. Nah, di sini. Jadi level yang perlu diperhatikan mungkin di sini. Kalau jangka pendeknya ya di area sini. Kalaupun turun sini lihat responnya seperti apa gitu. Nanti kalau emang turun ke bawah sini nanti lihat responnya seperti apa gitu. Nah, ke sini. Nah, gini guys. Nah, itulah. Tapi untuk chance-nya saya lebih ngelihat untuk IHSG itu di minggu depan lebih besar ke atas sini gitu. Jadi angka yang si Mamat sering sebutkan gitu 6666, 666 itulah. Angka 66 itu yang Mamat rindu IHSG 6666 itu. Semoga di minggu depan bisa tercapai gitu. Itu dia ganti namanya dari kapan tahu. Apa yang berapa persen chance-nya? Chance-nya mungkin ini karena closing-annya seperti ini ya, ya mungkin 70% ke atas lah gitu chance-nya. Gitu. Jadi udah situ aja guys. Jadi untuk IHSG itu dan saya udah bilang juga kan sebelumnya bahwa IHSG tuh ada pattern reversal gitu. Yang udah sering saya bahas juga gitu. Sebelum-sebelumnya saya udah sering bahas kan. Salah bukan di sini. Nah, ini. Yang ini. Nah, jadi ini ada reversal pattern gitu. Ini udah breakout. Ini udah breakout. Jadi ya eh, ya kita lihat aja gitu nanti minggu depan bakal seperti apa juga gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya data yang ada gitu. Data tambahan ya forecast saya bisa berubah juga gitu. Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya data juga gitu. Kayak gitu sih. Dah itu aja guys.
Jadi saya nggak mau ngelihat terlalu jauh ke depan kayak misalnya, oh sampai sini gitu. Misalnya, forecast saya sampai ke sini, oh bulan ini ke sini ke sini. Saya nggak mau lihat terlalu jauh. Saya ngelihat, oh minggu depan seperti apa gitu, responnya gitu aja sih kalau saya. Jadi nggak usah terlalu jauh juga. Karena nanti, kalau udah ada data baru kan saya bisa analisa ulang juga kan gitu. Kalau saya sih gitu, selalu seperti itu saya. Ternyata tuh yang bikin saya, berkembang itu buat nganalisa sebuah pergerakan harga, teman-teman. Saya ngelihatnya waktu dulu tuh terlalu kejauhan gitu, terlalu jauh gitu. Kalau menurut saya sih, kalau mau ngelihat kayak misalkan contoh, ini saham apa, misalkan saham BBCA, nah kalian lihat aja minggu depan arahnya kemana gitu besarnya gitu. Untuk 1 minggu ke depan aja, nggak usah terlalu jauh. Kalau saya selalu seperti itu gitu. Ya kalau kalian mau forecast yang jauh ya silakan aja gitu. Kalau saya pribadi biasanya untuk 1 minggu ke depan aja, gitu sih. Jadi ya berdasarkan data yang ada aja, jadi di nanti analisanya disesuaikan lagi aja gitu. Kan bukan tebak-tebakan juga gitu, kita kan ngelihat probabilitas di sini. Sebagai analis teknikal tuh, yang kita lihat tuh ya probabilitas gitu, bukan asal-asal tebak-tebakan, "Oh ke sini ke sini ke sini, oh ke 5.000, oh ke 4.000." Nggak ngasal gitu. Ya berdasarkan data yang ada saat ini, probabilitasnya besar kemana gitu, kayak begitu. Udah itu aja sih, itu aja terus terus apa ya, terus ini technical view request. Nah ini ada, dikit ya, ada 9 request-an aja. Jadi nanti kalian boleh request lah. Ini ada sedikit aja sih. Yang request saham nih ada dikit, biasanya sampai 15 ke atas, bahkan sampai 20 anak full akses. Ini masih pada liburan kayaknya. Hari kejepit kan. Bisa jadi lagi liburan. Meren. Yang pertama ISAT. Nah, untuk ISAT itu ini menurut saya sangat bagus gitu. Dia breakout dengan volume, price action-nya juga bagus gitu ya. Cuma di sini eh, ini kelihatannya udah mulai ada yang taking profit ya di sini ya gitu. Ini kan emang ada resisten juga nih di kiri sini nih. Ini ada area resisten di kiri sini, wajar aja gitu. Kalau emang dia merah seperti ini gitu. Ini kan merah nih minus 0,36, terus ini minus juga 0,37 gitu di besokannya. Nah ini candlenya sebenarnya candle by candlenya belum ada konfirmasi bahwa dia bisa turun ke bawah sini gitu. Nah kalau misalnya di next candle-nya itu dia nge-breakdown ini chance buat dia retest ke neckline-nya nih besar gitu. Jadi kalau dia nge-breakdown level ini berapa nih? 2.700 gitu. Pas banget angkanya bulat ya. Kalau dia breakdown 2.700 dan dia close di bawah itu chance buat dia retest area level ini tuh besar banget gitu. Nih, probabilitas dia buat kesini tuh besar banget. Gitu. Jadi untuk si ISAT ini ya perlu diperhatikan respon ketika di sini gitu. Kalau punya barang di bawah sini mah bagus. Kalau udah di sini ya hati-hati aja gitu. Maksudnya mungkin saja dia koreksi gitu, mungkin aja. Atau pullback dulu. Kita nggak tahu gitu bisa bisa koreksi sampai sini, bisa apa? Bisa pullback sampai sini atau bahkan mungkin bisa dalam gitu. Saya nggak tahu juga gitu. Jadi level sini dulu aja paling diperhatikan nih 2.600 nanti responnya seperti apa. Terus di 2.700 di sini nanti lihat kalau dia nggak bisa bertahan chance dia buat ke 2.600 nih besar gitu. Si ISAT itu sih. Jadi ya mungkin daerah sini sih kalau emang si ISAT itu benar-benar strong harusnya dia itu maksimal tuh pullback ke bawah sini. Kalau dia pullback sampai di bawah 2.400 sini, ini sangat jelek sekali udah ISAT gitu. Maksimal pullback tuh ke bawah sini 2.400 gitu. Maksudnya paling jeleknya gitu. Kalau bagus di sini ya lanjut lanjut naik lagi gitu. Kalau ke sini pun oke juga. Jadi ini maksimalnya di sini kalau saya lihat gitu. Kalau misalkan ISAT itu misalkan turun ke sini, ke bawah sini ya ini udah jelek lagi gitu ISAT. Jadi si ISAT nih patokan dia masih bagus tuh di sini. Jadi selama dia bisa mempertahankan level 2.400 nih agak jauh ya.
selama dia bisa mempertahankan level ini 2400 ya, dia masih bagus menurut saya. Terus BBYB. BBYB, oh BBYB, BBYB boleh. Nah, untuk BBYB gitu, untuk BBYB, nah ini kan masih sideways ya, masih sideways tapi secara struktur di sini eh, ini kan kalau kalian lihat nih di struktur jangka menengah, jangka pendek lah, jangka pendek jatuhnya sih. Struktur jangka pendeknya sih udah mulai membaik ya, tapi secara tren di sini mah masih masih jelek gitu, ini masih turun kan. Dan saat ini masih sideways gitu, masih ya harganya nggak gerak kemana-mana gitu. Nah, ini resistennya saat ini supportnya kan, simpelnya seperti itu kan. Ini jangka pendek ya gitu kalau mau lihat. Ya kalau mau lihat agak lebar lagi nih resistennya, ini supportnya gitu. Ini agak lebar lagi gitu. Nah, ini agak lebar lagi. Ya kalau misalnya si BB ini turun di bawah sini, ini hati-hati gitu. Jadi level support yang perlu diperhatikan di sini gitu. Jadi selama si BBYB itu enggak turun dan bermain di bawah 230 gitu, ya chance buat dia naik dan breakout nih besar. Udah itu aja sih patokan yang perlu dilihat. Itu saat ini masih sideways gitu, tapi cenderung naik kan di sini. Nih, sideways tapi cenderung naik di sini. Jadi chance buat dia naik nih besar, lebih besar dibandingkan dia turun ke bawah sini. Karena di sini secara struktur kan dia naik terus kan di sini. Gitu. Terus MBMA. Nah, MBMA ini breakout dari base nih. MBMA breakout dari base, volumenya ada, tapi closingan ini kurang bagus sebetulnya. Closingan dari breakout base-nya ini kurang bagus karena dia pas banget di resistennya gitu closingnya, artinya breakoutnya kurang bagus, bisa dibilang seperti itu. Jadi biasanya kalau kayak begini itu chance buat dia turun nge-breakdown lagi tuh besar. Jadi ada chance buat dia kayak begini nih, kalau emang dia mau lanjut naik lagi bisa jadi kayak gini gitu. Jadi dia ngambil liquidity di sini dulu atau ngambil barang di sini dulu baru lanjut naik lagi gitu, kayak gitu sih. Kayak Bumi waktu itu, iya bener kayak Bumi waktu itu. Yang saya sempet share kan di Twitter, si Bumi. Waktu itu kan saya sempet bilang kan, bahwa kalau misalnya emang kok BRMS, kalau emang si Bumi itu mau bagus naik, saya bilang kan ketika di sini apa namanya? Kalaupun dia turun, nah turunnya di area sini aja maksimal gitu. Kenapa di sini ya? Karena di sini area support yang saya lihat gitu. Ini ada apa sih namanya? Fair value gitu, ini ada fair value ya, ini ada fair value dikit, atau di sini juga ada base nih di sini. Saya lihat sih di time frame kecil ada base ya, ada base kecil di sini. Nah nih breakout base di sini responnya positif gitu. Jadi kenapa kemarin saya bilang di level 173 sampai 136 gitu, ya itu sih, itu aja simple. Jadi kalau misalnya MBMA itu mau lanjut naik, ya ini sih, jadi yang penting bisa bertahan di atas ini sih. Jadi level ini perlu dilihat nih, level-level sini 530, 525. Nah, area sini perlu kalau emang turun ke bawah sini ya level ini harus dijaga gitu. Kalau dia nge-breakdown sini lebih jelek lagi gitu 500. Ya saat ini saya nggak tahu gitu. Nanti hari Senin responnya seperti apa kan. Kalau menurut saya sih ya chance dia buat turun dulu nih besar gitu. Tapi kan saya nggak tahu hari Senin bakal seperti apa gitu. Tapi kita lihat aja data hari Senin bakal seperti apa. Yang penting si MBMA itu kalau misalkan pun turun respon positif harus di sini. Kalau kalau sampai ke sini atau bahkan jebol di bawah sini jelek gitu. Secara struktur mulai jadi rusak gitu. Strukturnya malah ngerusak gitu. Malah dirusak lah. ADMR mulai oke, kemarin mulai oke nih dia breakout. Nah, ini kayak gini nih guys nih. Ini contoh nih. Nah, ini contoh aja deh. Ini kan dia breakout dari resistensi nih kan.
tapi gagal gitu. Ini ada inverted hammer, gagal. Di sini coba breakout tapi gagal, di sini coba breakout gagal juga. Nah, ini responnya di sini seperti apa nih? Nah, kayak gini. Kan ini ada support kan di sini, ya kan? Nah, harganya itu mantul di sini. Nah, artinya chance buat dia bisa breakout lagi ini besar gitu. Jadi ketika misalnya kalian ngelihat, oh, ada saham yang kayak begini gitu. Nah, kalian lihat support terdekatnya segini gitu. Nah, lihat kalau emang dia strong, harusnya dia bakal respon positif di support terdekatnya gitu. Support terbaru, support terdekat gitu. Kayak begitu. Kan ini kan masuk support juga kan di area sini. Gitu. Jadi untuk si ADMR kalau emang punya barang atau emang kalian suka ya, selama kalau agak panjangan ya, selama nggak turun di bawah sini sama kayak BMA sih. Di bawah sini ya, chartnya masih fine fine dan oke aja gitu. Bawah sini sih 1530 ke bawah ya itu. DSSA, oh ya DSSA ini lebih bagus lah, lebih bagus daripada kelihatannya. Kan ini kan bareng ya turunnya waktu kemarin tuh sama TPIA sama dan teman-temannya gitu. Ini kan turunnya bersamaan gitu. TPIA, DSSA kelihatannya sih dia paling strong gitu dibandingkan dengan si TPIA gitu. Dibandingkan dengan TPIA kelihatannya si DSSA ini strong gitu. Ini kalau kalian lihat kan TPIA ini kan sama juga gitu. Kemarin turun dalam juga. Ini di sini dari sini nih bareng ya kan. Ini dari tanggal 7 Mei ini diturun juga nih turun dalam bareng sampai sini gitu. Sampai sini. Oh, di sini sempat rebound tuh bareng. Cuman ini reboundnya lebih bagus kan. Dia apa nggak pullback yang dalam gitu. Nah, ini sekarang ada base ke atas gitu, bikin ascending base gitu, atau bikin trend line di sini. Bisa dibilang nih bikin trend line sih kayak begini nih. Nah, jadi untuk si DSSA ini selama menurut saya kalau jangka pendek nih di sini. Ini yang perlu diperhatikan gitu. Kalau dia turun ke sini, nah ini dilihat nih respon di sini seperti apa gitu. Jadi hati-hati aja gitu kalau misalnya dia turun di bawah 900 itu hati-hati aja. Kemungkinan bakal koreksi dalam gitu. Kemana mungkin bisa sampai 700-an gitu. Jadi level 900 ini perlu dijaga gitu. Kalau emang kalian punya DSSA. Saat ini bagus, masih sangat bagus kelihatannya masih sangat bagus. Probabilitas buat dia naik ke 1100 nih atau 1200 nih saya lihat sih masih possible buat ke sana gitu. 1100, 1200 ya possible lah gitu. Kalau eh, secara struktur dan pergerakan harganya itu di sini sih nggak jebol ya, di bawah sini nih. Kalau misalkan jangka pendek banget di sini, ini jangka pendek di sini, jangka menengah sini lah, bawah sini gitu. Berapa nih? Aman di bawah 900 lah. Intinya selama dia nggak turun di bawah 900 menurut saya masih oke. Saat ini chartnya candle by candlenya oke. Masih ada kemungkinan dan probabilitas buat dia naik ke atas ini nih. Nah, level ini 1200 sampai 1100 di area sini. Itu sih. NRCA ya. NRCA. Oh, NRCA. Nah, banyak saham-saham yang kayak gini kan. Kalau kalian perhatiin, banyak saham yang udah turun dalam gini. Indeks turun juga, sahamnya turun juga. Nah, dia tuh recovery-nya kayak gini, pelan-pelan, pelan ngikutin arah IHSG. Ya kan, IHSG kan gitu juga kan, gitu 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 juga kan sama. Kalau kalian compare gitu, harusnya sama. Nih, begini bentukannya sama. Low, high, higher low di sini, higher high, higher low di sini, higher high lagi gitu. Nah, ya udah sih selama dia si energi ini selama dia bisa mempertahankan level ini, nih bagus 540 gitu. Eh apa namanya chance buat dia bisa lanjut ke sini ada lah 6.000 sampai 630 sih bisa aja ke sini karena area level sini. Ini level yang perlu kalian nanti lihat gitu. Sini ya. Nah, sini. Resisten area sini gitu. Nanti lihat responnya seperti apa gitu. Atau di sini lah deket-deket sini. Ya, deket 650 lah gitu.
Sekarang sih bagusnya NRCA itu nggak rusak di sini nih, 500 gitu. Itu aja sih. Yang penting 500-nya nggak rusak. MDKA chartnya mirip sama Demar, Ademar. Ya, si MDKA ini mulai bagus juga chartnya, mulai kelihatan, mulai bagus gitu. Kan ada resisten di sini nih, masih ada PR gitu buat si MDKA kan. Ya, selama ini gak jebol nih, saya sih cuma ngasih patokan ini aja teman-teman ya nih. Selama level ini gak jebol 2700 gitu. Selama level itu gak jebol, chance buat dia breakoutnya besar gitu. Simple aja udah seperti itu. Asa 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 itu kemarin responnya kurang bagus, jujur kurang bagus. Tapi kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu nanti di hari Senin tuh bakal seperti apa. Tapi kelihatannya itu kemarin itu di hari Jumat itu kurang bagus responnya. Itu di tanggal 21 ini dia nge-breakout sini tapi gagal gitu kan. Ya, nanti lihat aja gitu. Kalau emang dia turun ke bawah sini nanti lihat responnya bakal seperti apa. Nih. Jadi selama dia nggak nggak selama dia nggak bermain di bawah 600 menurut saya masih ada kesempatan untuk mencoba breakout lagi gitu si Asa ini. Ya sih. Kota ya. Kota next kota ini ke-9. Kota itu kelihatannya di sini yang saya bilang kan, saya sempat bilang gitu. Coba lihat di 150 gitu. Mana ya saya bilang kota? Kayaknya ada deh. Seingat saya ada bilang kota itu, coba cek nanti respon di 150 gitu. Kayaknya ada. Mana ya? Oh nih ada nih si stock counting yang bilang. Si counting counting. Nah, ini nih bisa pas gitu guys ya. Nah, tuh kalian bisa lihat lah percakapan di sana. Full percakapannya di sana. Full pembahasannya di sana tuh. Nah, ini kan ada respon positif nih. Kan kemarin tuh dia nanya gitu bahwa eh, kota gimana gitu kan. Apakah divergen atau enggak gitu. Apakah sudah nyampe bearish divergen atau enggak gitu. Terus ada bilang juga kan, udah sampai target 1 gitu. Terus nggak tahu bakal bertahan atau enggak, coba cek aja di 150 gitu. Bagusnya dia bertahan di area situ gitu. Kenapa 150 kan? Pasti pertanyaan kalian itu. Kenapa kok pas 150 Pak gitu. Ya ini kan ada support di sini kan nih kalau kalian lihat. Dan itu tuh angka psikologis guys. Angka psikologis tuh eh, bisa dijadikan sebagai angka support juga gitu. Angka-angka bulat tuh kayak misalnya 1000, 100, 150, 120 itu bisa kalian jadikan sebagai support dan resisten juga. Angka-angka psikologis gitu. Itu termasuk ke bagian analisa support dan resisten gitu. Support psikologis namanya. Angka bulat gitu. Kalau pipa 2000 mah nggak tahu lagi lah saya itu. No comment. Titik. Oke. Nah, ini kan dia ada respon positif gitu deket area sini kan 150 kan. Saat ini kelihatannya dia closingnya pun bullish engulfing di sini. Betul, ini di sini bullish engulfing. Closingannya betul bullish engulfing gitu. Si kota ini secara struktur masih sangat bagus. Saya setuju nih si kota masih sangat bagus. Em, apa namanya? Selama dia bisa mempertahankan ini sih. Jadi low level ini aja yang perlu dilihat gitu. Selama dia bisa mempertahankan level ini, menurut saya chance buat dia bisa naik ke atas ini lagi besar juga gitu, sangat besar gitu. Selama 150 ini dijaga. Psikologisnya kena. Nah, itu boleh lah. Jadi untuk si kota ini apa namanya? Selama dia bisa mempertahankan level 150 di sini, menurut saya chance untuk dia bisa balik lagi di atas 180 mungkin besar gitu. Itu sih. Jadi
Ya lihat aja nanti respon besoknya seperti apa, respon besoknya lagi seperti apa gitu. Ini butuh data tambahan aja sih. So far sih kelihatannya bagus ya, dia mantul di 150 gitu. Feeling sih bener kalau balik 150, kalau turun 150 ya udah. Feeling mologi ya. Di record. BKSL gimana Pak deh? Saya cek kayaknya udah nggak oke. Nggak oke. Masih oke kok kelihatannya. Masih oke. Nih BKSL tuh sini aja. Di sini. Level ini perlu dijaga aja udah. Inet bagus, bagus, Inet bagus. Bagus, Inet bagus. Kalau punya Fred sini mah merem aja. Siapa namanya? But. Nih, lu kan punya Fred sini kan di bawah 240 gitu. Udah merem aja. Kalau Fred sini mah tinggal TP aja udah. Sombong banget Inet mulu dipertanyakan. Bagus ini, selama nggak balik di bawah sini udah bagus. Dua. Sekarang sih 300 ya, 300 ke bawah itu aja sih, But. 300 ke bawah. Lu kan ada Fred di sini kan? Lu kan ada average di sini jadi ya bagus gitu. Saya tahu kenapa sih boot average-nya di sini ya karena dia nge-share di DCN guys. Nge-share di full access gitu analisanya. Dan dia kelihatannya aktif banget ketika Inet naik kayak begini. Sangat aktif gitu, kelihatan lah. Dari cara dia ngechat gitu. Semeringah. Nggak apa-apa, nggak apa. Apresiasi aja diri. Nah, kelihatan lah kesenangannya nah itu ya. Ngetiknya sambil full senyum benar. Udah all in, masuk di bawah 240. Bagus, bagus. Itu bagus, bagus. Risk reward-nya bagus, setupnya bagus, nice lah. Tapi kemarin saya bingung juga sih, saya minggu kemarin tuh nggak lihat bahwa si Inet ini bisa naik sekencang itu gitu. Ternyata ada news juga dia di hari itunya juga gitu. Di hari ketika dia arah di sini ada news juga kan. Jadi saya nggak expect juga gitu. Kalau dia bisa langsung breakout di atas ini, minggu kemarin sempat ada yang nanya Inet kan. Tapi saya lihat sih masih belum gitu. Cuman ya ternyata market tuh sudah eh, ngasih konfirmasi duluan gitu. Ada news juga, ada volume juga di sini, price action-nya bagus juga nih ketika di sini ketika breakout gitu. Nah, itulah data-data tambahan gitu di hari tersebut. Inet akan dobot, ya mungkin bisa aja. Tapi kelihatannya sih bukan. Ya kalau misalkan dia breakout sini bagus. Tapi jangan ngarap langsung ke atas ini dulu guys. Jangan kalian ngarap langsung ke atas itu kayak gitu. Jangan. Ntar dulu. Lihat dulu aja responnya di sini seperti apa gitu aja dulu. Itu aja yang perlu kalian perhatiin. Ini dulu aja jangan terlalu halu naik ke atas ini dulu. Jangan terlalu halu kalian kalau udah buat sini, oh berarti targetnya ke sini ya. Oh berarti gua kalau beli sekarang eh, nggak apa-apa nih. Oh targetnya masih jauh. Heh, heh, heh. Ini ada resisten di sini deket gitu. Jangan kayak begitu. Kalau kalian beli di sini nanggung jatuhnya. Nih beli di sini tuh nanggung. Ini ada resisten di sini. Resikonya kalian pasang di mana sini. Ini kalau turun ke sini ya kena cut loss kan ini gampang banget kena cut loss di sini. Kalau kalian pasang reward apa resiko di sini gitu. Ini ada resisten di sini. Jadi ya kalau udah punya barang di sini mah hold gitu. Nanti lihat responnya di sini seperti apa gitu. Boleh TP juga boleh gitu. Nggak ada yang larang juga kan. Kalau kalian mau hold juga pun nggak ada yang larang juga gitu. Jadi jangan terlalu jauh kalian mikir ini double bottom, ini kan masih belum terkonfirmasi kan. Terus kalian bilang di sini targetnya jauh ke atas ini gitu sampai sini misalnya contoh target double bottom di sini, ya tar dulu gitu. Di sini bisa breakout nggak? Gitu aja sih. Itu dulu aja. Bisa breakout atau enggak? Responnya seperti apa ketika lewat level ini gitu. Baru setelah itu setelah data yang ada baru kalian analisa ulang gitu. Gambar doang anak SD juga jago Min. Nah, itu bener. Jadi jangan sembarang asal gambar juga, guys. Jadi setiap garis-garis ini harus ada maknanya gitu. Jadi kayak begini nih, ini harus ada maknanya gitu. Ini kayak begini ada maknanya gitu. Maksudnya apa? Kan saya sering bilang kan, setiap
setiap apa, garis yang kalian coret-coret di TradingView gitu, itu harus ada maknanya gitu. Kalian harus ngerti dan indikator yang ada di depan mata kalian, kalian harus juga ngerti gitu. Maknanya apa, cara mainnya gimana gitu. Kalau cuma kalian di sini indikator kalian banyak, seabrek-abrek, di sini ada RSI, di sini ada MACD, di sini ada apalagi ya? Apalagi sih biasanya stokastik RSI, terus ada apalagi dan segala macam gitu indikator momentum, tapi kalian nggak paham cara pakainya, kalian kalian nggak mendalami itu, ya buat apa ada indikator itu gitu. Soalnya saya lihat banyak yang seperti itu dan itu pun fase itu pernah saya alamin gitu. Jadi ya wajar aja, fase belajar mah oke-oke aja. Jadi ya intinya itu aja sih yang mau saya sampaikan gitu. Jadi apa yang ada di layar kalian ini kalian harus ngerti gitu maksudnya apa. Jangan kalian biar keren Pak, biar keren Pak. Biar keren, biar apa biar keren? Saya mah pengennya cuan bukan biar keren. Kalau RSI yang dipakai pada itu saya udah setting 10 bukan 14. Pade pengen cuan. Enggak, saya udah buang cuan kan waktu itu. Saya udah jual cuan, tukar barang. Cuan. Cuan masih bagus kan. Ini kan sempat saya bahas kan. Sering ditanyain juga kan sama si Mori ya, ada si Mori gak? Kayak si Mori deh, ada si Mori gak? Coba kita tag kayak Mori di namanya. Iya kan Mori. Ada gak dia? Coba tag tuh. Ada dia gak? Dia nanya Inet mulu di akses. Makanya saya inget gitu. Nah iya, jadi untuk Inet ini selama dia bisa bertahan di 800 nih masih ada kesempatan buat dia lanjut naik lagi. Udah itu aja simple guys. Tuh, kata uncle tuh. Tuh langsung dikasih dikasih stop loss tuh. Nah tuh, bisa langsung trading plan tuh di minggu depan. Tuh. Nah tuh, langsung dapat stock pick satu tuh kalian tuh. Udahlah, off aja udah dapat stock pick satu pulang aja. Gak usah nonton live padi. Dikasih stock pick sama uncle langsung satu tuh. Bisa beli SL 810 tuh. Izin off. Beneran langsung pada banyak yang keluar tuh. Alhamdulillah stock pick. Izin pulang. Thanks guys, udah thanks aja. Makasih uncle izin. Nah itu stop lossnya 810 gitu. Itu guys, jadi untuk si apa namanya cuan tuh 810 ya bener 810 di sini apa namanya support di sini kan 810 nih. Itulah. Bagus kok ini secara struktur bagus menurut saya nice. Minggu depan mungkin bisa jadi bisa naik juga kok. Jadi ini salah satu saham yang masih bagus gitu secara struktur dari price action gitu. Kalau kalian kan saya udah ngasih tahu di sini kan gitu. Saya udah ngasih tahu pun di bawah sini gitu. Bahkan saya terang-terangan kan ngasih setup di X gitu. Ini ada stop loss-nya malah di bawah sini gitu. Di sini ada setupnya, ada kan kalau kalian mau lihat tuh di X tuh. Dan kenapa cuan gitu ya secara price action saya lihat di saham-saham PP tuh yang bagus nih si cuan aja gitu. Secara price actionnya gitu, secara struktur dan secara pattern dan lain-lain gitu. Minimal add back dulu lah apa itu? Lu siapa? Syukurin lu dimarahin paman, Arya. Berasa ya vibes dimarahin paman ya? Berasa dimarahin orang tua ya?
Flag ya itu Pak deh, enggak ada flag, enggak ada pattern flag di sini. Ini hanya base aja. Breakout mungkin base, mungkin breakout lagi. Kita nggak tahu. Tapi secara struktur dan volume nih bagus. Kalau besok breakout level sini nih 860 gitu. Kalau besok breakout 860 nih, paling besok saya pasang alert lah. Biar saya juga bisa mantau gitu. Saya pasang alert lah. Khusus untuk cuan gitu. Ini kita kasih suara apa ya? Besok lah. Suara inilah. Suara ayam mana suara ayam? Nah, ini nih. Nah, kita kasih suara ayam aja lah. Nah, itu. Nah, kita kasih suara ayam nanti. Kaget. Cuan pasti tembus 860. Yang bener kamu, Mos. Pasti-pasti aja. Yang bener kamu, Mos. Kalau mau watchlist, nah tuh. Tuh beres tuh, udah tuh lah. Off aja. Tuh, udah tuh. Udah dikasih angkel tuh. Punten Pade. Nah tuh, jadi untuk watchlistnya malam ini tuh ada Teens, ada DMG. Kita lihat ya, kita lihat Teens. Teens nih. Teens kan masih sama kan watchlist yang lama-lama Teens. ADMG, ADMG tipis gak sih? Ternyata tipis deh. Ini ADMG tipis guys. Jadi hati-hati. Cuan ya kan, cuan yang tadi Unilever, Unilever kan ya ini masih bisa kita, saya masih nungguin breakout juga sih. Ini masih ada alertnya di sini. Sisa SSI ya. SSI pun sama. Saya ada alert di sini nih tuh. Kalian lihat tuh. Tins masih ketinggian nggak ya harga sekarang? Menurut saya sih yang lebih tinggi bisa yang tinggi bisa makin tinggi gitu. Kalau dari saya apa ya? Untuk minggu depan apa ya? Apa guys? Itu aja lah yang dari angkal aja lah. IMMN. Itu kan stock pick udah ada kan? Nah itu. IMMN itu ada IMMN ini sini ada eh nih ada udah cukup lah ya yang dari angkal, udah banyak gitu. Nih, IMMN itu di sini ada hidden bullish divergent gitu. Di sini ada hidden bullish divergent. Ya, selama dia nggak turun di bawah sini sih bagus gitu. Nih, di bawah berapa nih? 4150 ya? 4150. 4150 gitu. Supportnya situ aja. Nih chance buat dia naik ke atas ini besar gitu. Balik ke goceng lagi besar. Ini saya lihat ya. Trend plan JGL masih masih sama kok. Tapi kalau besok merah jelek guys, buang aja. JGLE nggak tahu juga ya. Saya jujur nggak tahu juga. Itu minusnya ada bearish divergence aja sih. Jadi kalau besok merah better out dulu aja. MLPT itu ini ada dobot ya. Ini ada dobot ya masih oke sih selama nggak turun di bawah 1000. Ini level ini. Level ini perlu dijaga kalau ini jebol hati-hati. Ini udah mulai jelek. Saya lihat udah mulai jelek. Kemarin sih responnya bagus sini hijau kan. Nih, sini hijau. Terus di sini responnya merah. Nah, kalau besok merah tuh jelek gitu. Itu aja sih. Kalau hidden bullish di RSI ya miring kanan di atas 50. Iya benar benar. Di atas 50 di atas 50. MTEK. MTEK dulu saya pernah masuk di MTEK dulu guys. Cuman udah saya keluar karena lemot gitu. Saya ada masuk MTEK di sini nih. Waktu itu saya ada masuk MTEK di sini. Di sini kayaknya seingat saya. Saya udah jual di sini. Sekitar sini saya jual kok. Ya beruntung lah saya jual gitu karena saya tahu kok nggak ada
nggak ada, momentum yang sangat bagus gitu, ternyata emang jelek gitu. Nih, dulu saya pernah beli di sini nih MTEK di 5.525 apa 25.15 di sini nih. Saya jual di sini aja, cepet. Ini saya untung aja udah saya jual gitu. Jadi saya dapat saya nggak nge-hold selama ini gitu, nggak nge-hold selama ini dan saya nggak cut loss juga kan. Kalau misalkan saya punya barang kan saya ada barang di sini bukan kalau misalkan saya ada barang di sini. Kan biasanya saya pasang stop loss antara di sini atau di sini kan. Ya ini pasti udah kena gitu. Ini capek juga saya nge-hold. MTEK kurang bagus sih, masih sideways menurut saya. Ya selama nggak balik di bawah sini sih nice sih menurut saya. Nih, selama dia nggak balik di bawah level ini, masih ada kesempatan lah gitu buat re-breakout. Tapi masih masih kurang bagus nih. Jelek jelek. SCMA kayaknya yang lebih bagus SCMA-nya. Hmm, ya SCMA sama sama juga sih. Yang penting nggak balik lagi di bawah sini. Berapa nih? 210 ke bawah ya. VKTR, VKTR tuh bagus, VKTR bagus, struktur bagus. Ini aja perlu dipertahankan ini level ini nih, 800 ke bawah. Jadi selama dia nggak turun di bawah 800 sih nice lah. Apa Keter? Keter, Keter, oh Keter nice ya. Keter ternyata responnya bagus di sini. Ini responnya bagus, dia breakout dari level sini. Ini breakout, volumenya juga lumayan. Dibilang gede enggak, lumayan aja. Oke lah gitu. Ya kalau dia bisa bertahan di level ini bagus. Itu aja sih. Ini paling level ini perlu dilihat. Ada chance buat dia ke sini nih kok. 800 lagi. Selama nggak balik di bawah 680 itu aja sih. Kalau beli sekarang apakah oke? Menurut saya enggak. Kalau kalian mau coba silahkan. Kalau saya pribadi nggak bakal beli saya. Kalau udah begini saya nggak bakal beli sih. Karena di sini momentumnya udah kelihatan mulai melemah gitu. Kalau mau coba silahkan. Kalaupun naik ya bagus gitu. Cuan kan kalian gitu. Senang saya kalau kalian cuan. Ya lo gimana Uncle? Jelek pasti nggak perlu lihat chart. Pani. Kenapa Pani? Pani masih sideways sih nggak kemana-mana. Barang sideways begini. Paling patokannya ini aja sih. 6.000 ya. Selama dia nggak bermain di bawah 6.000 masih sideways juga. Maksudnya selama dia nggak bermain di bawah 6.000 ya ada kesempatan lah buat dia naik ke atas 6.300 gitu, 6.200 ya bisa lah gitu. Ya, yang penting nggak turun di bawah 6.000 lah. Sisa Konglo yang belum gerak padi. Kenapa padi? Padi jelek, jelek guys padi. Ya kalau kalian punya, yang penting nggak turun di bawah sini. Berapa nih? 68, 69, 67 ke bawah. INKP bagus, INKP Tekim tuh bagus. INKP Tekim tuh bagus. Nih, INKP tuh di sini kalau udah punya barang sih menurut saya hold aja. Supportnya sini 6.200, Tekim pun sama. Ini dua barang bagus menurut saya. Bawah sini 7.200. Bagus ini. Tekim INKP. Udah berapa menit sih? Udah 50 menit. Bentar. Coba saya mau lihat BPPT. BPPT kepentok resisten ya? Oh pas nih kepentok resisten. Ini resisten, nih. Oh iya. Ini udah waktunya TP sih di sini. Sawit berapa sekarang? Sawit sekarang goceng. Oh nice, udah 5.000. Gold
Nice, goldnya udah nice. Ini nggak usah, ini nggak usah, ini hapus aja, udah beres. Ini ada divergent. Oh, nice. Gold nice. Tins kalau udah ada barang di 3.000 sudah cocok di average up nggak Pak? Average up-nya jangan terlalu apa ya, jangan kebesaran sama average yang awal gitu. Atau bikin trade plan yang baru aja. Untuk Tins itu selama nggak balik di bawah sini menurut saya nice. Nih 3.700 gitu. Kalau udah ada barang di 3.800 pertahanan aja sih. Kalau emang mau nambah ya coba aja. Tapi jangan lebih besar dari yang nambah pertama. Kalau saya biasanya kayak gitu sih. Tapi kalau yakin ya silakan aja tambah lebih besar dari yang pertama gitu. Itu tergantung cara main kalian. Porsinya maksudnya. Misalkan masuk yang pertama di 3.800 itu 10 juta. Terus kalau kalian sangat amat yakin buat averaging up ya silahkan aja. Misalkan masuk 20 juta gitu. Silahkan. Tapi saya kalau saya pribadi sih tergantung dari chartnya sih biasanya. Kalau emang saya yakin banget, saya biasanya averaging up-nya bisa lebih besar lagi. Itu. MBMA udah tadi, Bufa belum ya? Bufa itu di sini ada rising wedge nih saya lihat. Cuma itu di sini responnya positif nih. Nah, ternyata di support sini direspon positif ya. Bufa selama nggak turun di bawah 700 sih ya masih sideways gitu. Ini kan resistennya ya kan. Bawah supportnya udah simpel kan. Ini resisten, ini support kan. Ya udah gitu aja sih. Paling ya selama nggak turun di bawah 700 ya masih ada kesempatan buat balik ke 800 lagi. 900 lagi mungkin bisa. Convection BRPT. BRPT barang berapa, tanggal berapa? 2 Juli. 2 Juli. Bagus ini average-nya di bawah sini kan. 1.500. Oke kok ini chartnya. Lama nggak balik di bawah sini 1.800. Udah itu aja, simpel. Kalau saya lihat sih selama dia nggak balik di bawah 1.800 sih nice gitu. Simple, simple. Sochi pada ada yang nanya, lu mah Sochi mulu Zun. Sochi kemarin tuh kan ada sempat saya bilang ya bagus kan, cuman ternyata responnya kurang bagus. Ini ya agak nanggung juga sih kalau beli di atas gitu. Ya mungkin ini bakal saya skip juga gitu untuk di minggu depan. Cari yang lain aja lah. Saat ini sih selama nggak balik di bawah 500 sih masih ada kesempatan 500. Yang penting 500 sih jaga. MJS. 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 MJS ini breakout tapi closingnya pas di neckline. Ini aja sih paling ya support ini sih perlu dilihat nih 160 ya. Yang penting nggak turun di bawah 160 itu aja sih. Siapa? Black Quill. Doit. Doit. Doit breakout. Hmm, belum sih. Ini gagal kan breakoutnya kemarin. Nih, gagal. Kalau emang bagus, ini harusnya bisa dijaga sih 220. Nih 220. Ini baru pamer Pak. Wen ya. Wen ya. Jago-jago banget sih kalian. Nah guys, paling itu aja sih. Nih kalau mau tambahan watchlist nih silahkan nih. Nih silahkan kalau mau tambahan watchlist silahkan aja. Nih yang sini nih. Screenshotnya screenshot tuh. Nih screenshot nih. Screenshot tuh. Screenshotnya screenshot.
Nah, itu aja tambahan Mas Kris kalau mau. Udah, paling itu aja, eee, untuk malam ini teman-teman. Wah, di Bali hujan. Oke, itu aja paling untuk malam ini. Terima kasih banyak udah, ngeramein malam ini. Udah guys, see you di minggu depan paling ya. Semoga porto kalian membaik, porto saya makin membaik gitu. Semoga yang masih lost cepet-cepet BEP. Semangat semangat semangat.